Polisi selidiki unsur kelalaian dan pidana pada kebakaran gedung Teratron Kemayoran, Jakarta. Manajemen gedung akan segera diperiksa terkait izin dan kelayakan fungsi gedung. Polisi menyelidiki unsur pidana pada kebakaran gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 6 karyawan yang selamat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Sementara itu, dalam tinjauannya ke lokasi kebakaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti izin bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Mendagri menilai harus ada regulasi yang mengatur pengecekan keselamatan gedung secara berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali. Di Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, polisi ungkap kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone yang berada di lantai 1 gedung Teratron. Api sempat berusaha dipadamkan oleh karyawan namun tak berhasil. Daya 65 Jalan Suprapto Blok A. Enggak nyampe. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kronologi terbakarnya gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 9 Desember. Polisi menyebut kebakaran pertama kali diketahui antara pukul 12.30 hingga pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Petugas juga menyebut api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang memiliki 7 lantai itu. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone. Kebakaran sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan namun tidak berhasil. Pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 101 personel dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan namun proses penyisiran korban masih terus berlangsung. Setelah api berhasil dikuasai, petugas kemudian mengevakuasi korban tewas dari bangunan yang terbakar. Hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, polisi mengonfirmasi korban meninggal sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya laki-laki dan 15 lainnya perempuan termasuk 1 ibu hamil. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kebakaran yang menghanguskan gedung Teratron. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lebih dari 80 orang telah melapor diduga karena tertipu oleh wedding organizer. Polisi tetapkan pemilik WO Ayu Puspita dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus penipuan. Kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera yang diperkirakan menimbulkan kerugian korban miliaran rupiah terus bergulir. Polisi telah menetapkan 5 tersangka termasuk pemilik WO Ayu Puspita. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, Polda Metro Jaya membuka posko aduan bagi korban penipuan WO ini. Sebelumnya, ratusan orang korban WO bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur.
Masa mengamuk lantaran saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut juga mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Ariel Budiman, pemirsa, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Muhammad Ariel Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Paman almarhum mengatakan Ariel sudah 1 tahun bekerja sebagai staf keuangan. Sementara itu, pemirsa, korban Atiniah Isnaini Rashidah dimakamkan di TPU Kebon Pala, Jakarta. Ayah korban mengatakan Atiniah Isnaini Rashidah adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang baru 1 bulan magang di perusahaan Teratron. Ayah korban juga mengatakan Atiniah selalu minta dijemput jika pulang kantor. Namun, pada hari kejadian, orang tua tak menerima kabar. Keluarga mengetahui kebakaran kantor tempat magang korban dari media sosial. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan menanggung seluruh biaya korban kebakaran gedung Teratron, salah satunya biaya pemakaman korban. Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Ya, orang tua korban kebakaran gedung Teratron akan minta tanggung jawab ke perusahaan atas kematian anaknya, pemirsa. Pihak gedung dianggap lalai karena tak ada sistem keselamatan kerja di gedung Teratron tersebut. Nggak nyampe. Udah nggak habis pikir. Gimana Rehan meregang nyawanya gitu loh. Kena asap ke lantai itu. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teratron, Jakarta. Ibu korban, Mimi Andriani Nasution, mengatakan pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Teratron lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Nah, pertanyaan saya itu tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teratronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Teratron terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan.